Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah analisis kompleks untuk pertemuan yang kedua. Saya ucapkan selamat bergabung. Kemarin kita telah membahas tentang apa itu bilangan kompleks. Sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu sifat atau hukum yang ada di dalam bilangan kompleks. Di sini yang pertama adalah hukum tertutup atau sifat tertutup. Jika Z1, Z2, Z3 itu bagian dari bilangan kompleks S, maka Z1 ditambah Z2 dan Z1 dikali Z2 itu bersifat tertutup. Bersifat tertutup artinya apa? Bersifat tertutup itu hasilnya itu berada di dalam himpunan S itu sendiri. Paham sampai sini? Paham ya? Ini sifat tertutup ini sama seperti sifat yang berada di bilangan real. Yang kedua adalah Z1 ditambah Z2 itu sama dengan Z2 ditambah Z1. Artinya apa? Hukum komutatif penjumlahan ya. Ini sama ketika kalian menjumlahkan bilangan dua buah bilangan real, yaitu buktinya itu ada di bawahnya, itu bisa kalian pelajari sendiri nanti di slide atau PPT saya yang telah saya kirimkan, yaitu Z1 ditambah Z2, dimana Z1 itu A ditambah BI ya, ditambah C ditambah DI. Nah, itu masing-masing yang tidak memiliki variabel I, kalau menjumlahkan aljabar dijumlahkan ya dengan yang mempunyai variabel I. Sedemikian hingga kita mempunyai hasil, yaitu A ditambah C ditambah dalam kurung B ditambah D kali I ya. Terus jika kita menjumlahkan Z2 ditambah Z1, maka hasilnya yaitu C ditambah A ditambah D ditambah B dalam kurung ya dikali I. Karena C dan A itu adalah bilangan real, D dan B itu juga bilangan real, maka berlaku sifat komutatif, yaitu A ditambah C terus D ditambah B nya berubah jadi B ditambah D, jadi hasilnya sama. Sedemikian hingga sifat komutatif pada bilangan kompleks kebalik ya, sedemikian hingga bilangan kompleks itu juga berlaku sifat komutatif terhadap penjumlahan. Oke, yang ketiga yaitu asosiatif ya. Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 sama dengan, dimana di dalam kurung, yang ada di dalam kurung itu adalah Z2 dan Z3, itu sama dengan ketika kita menjumlahkan Z1 ditambah Z2 dulu baru dijumlahkan dengan Z3, itu nanti hasilnya akan sama. Nanti bisa kalian pelajari di slide saya. Yang keempat adalah Z1 dikali Z2 sama dengan, hasilnya nanti akan sama dengan Z2 dikali Z1. Ini adalah sifat atau hukum komutatif perkalian ya, dengan bukti itu yang ada di bawahnya itu. Nah, dari perkalian Z1 dikali Z2 menghasilkan dalam kurung AC dikurangi BD ditambah BC ditambah AD dalam kurung dikali I. Nah, ketika kita menjumlahkan mengalihkan Z2 dikali Z1, maka nanti hasilnya akan sama ya, C dikali A dikurangi D dikali B ditambah CB ditambah AD dikali I. Nah, nanti karena A, B, C, D itu adalah bilangan real, maka berlaku komutatif, sifat komutatif pada perkalian. Nah,
atau kalian bisa langsung membentuk Z2 dikali Z1 ketika kalian sudah menemukan, menghitung ya, mendapatkan hasil dari Z1 dikali Z2 yaitu baris 3 itu ya. Itu langsung kalian balik tempatnya ya, AC berubah jadi CA. Terus setelah itu kalian akan bisa mendapatkan bisa mengubah lagi ke dalam baris yang nomor 2 dari bawah itu, sedemikian hingga yang hasil akhirnya itu adalah Z2 dikali Z1. Nah, itu kalau kalian langsung menghitung satu jalur ya. Kalau ini kan Z1 kali Z2 berapa, nanti hasilnya pasti sama. Itu sebenarnya lebih enakan kalau kalian langsung menghitungnya Z1 kali Z2, dihitung berapa di otak-atik begitu, nanti sedemikian hingga kalian bisa mendapatkan bentuk Z2 dikali Z1. Itu oke ya, ini gak ada masalah ya. Terus sekarang sifat yang kelima atau hukum yang kelima yaitu asosiatif pada perkalian ya, yaitu Z1 dikali dalam kurung Z2 kali Z3 sama dengan Z1 kali Z2 dalam kurung, dihitung dulu artinya, dikali Z3. Itu nanti hasilnya pasti akan sama, buktinya juga ada di bawahnya itu. Terus sifat yang keenam, Z1 dikali dalam kurung Z2 ditambah Z3 itu nanti akan sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3. Itu namanya hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Kalian bisa lihat bukti yang ada di bawahnya. Terus ketujuh yaitu adalah dia mempunyai identitas ya. Pada penjumlahan identitasnya adalah 0 dan pada perkalian identitasnya adalah 1. Artinya apa? Identitas itu jika dioperasikan dengan identitasnya maka hasilnya adalah dia sendiri gitu. Terus yang ke-8 yaitu dia mempunyai inverse ya. Untuk suatu bilangan kompleks ya, pada penjumlahan inverse-nya itu adalah negatif ya. Pada perkalian inverse-nya adalah 1 per Z1 atau Z pangkat negatif 1. Itu adalah inverse. Inverse itu apa? Jika dioperasikan dengan inverse-nya, bilangan tersebut jika dioperasikan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah identitasnya ya. Itu arti dari inverse. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam nilai mutlak atau modulus pada bilangan kompleks ya. Misalkan ada bilangan kompleks Z yaitu sama dengan A ditambah BI, dinotasikan dengan nilai mutlak itu sama seperti di dalam bilangan real ya, yaitu kurung itu ya, kurung tegak itu. Nah, itu didefinisikan sebagai seperti yang sudah saya tulis ya, nilai mutlak Z itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nanti ada korelasinya dengan pengaplikasian pada bidang argan ya. Nah, tapi sekarang saya sajikan ini dulu karena supaya kalian mudah dalam memahaminya. Jadi mudah ya ini ya, menentukan nilai mutlaknya itu adalah dengan mengkuadratkan A kuadrat ditambah B kuadrat dijumlahkan, hasilnya di akar. Contoh pertama, nilai mutlak bilangan kompleks 2 dikurangi 3i, maka 2 kuadrat tambah negatif 3 kuadrat dijumlahkan di akar. Nah, hasilnya akar 13. Begitu seterusnya sampai contoh yang ke E. Paham ya sampai sini? Ini saya kira sangat mudah, ini masih mudah ini. Oke, selanjutnya sebagai latihan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Untuk soal lebih lanjut ada di slide PPT saya.
Mudah-mudahan di pertemuan kedua ini materinya dapat kalian serap ya, dapat kalian pahami. Jika ada yang belum paham bisa kalian tanyakan ke saya via WhatsApp atau komentar di YouTube sini ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Demikian materi perkuliahan yang pertemuan kedua ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.